Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Pada pagi hari ini kita akan belajar melalui YouTube. Jadi Bapak harap kalian nanti melihat video ini dengan cermat, dengan teliti, sehingga kalian dapat menangkap materi yang Bapak sampaikan dengan baik. Nah, kalau bisa kalian melihat video ini, itu nanti materinya kalian rangkum di buku tulis, dan juga nanti kalian sambil melihat video ini kalian juga dapat mengamati atau menyimak dari buku tema 1 yang sudah Bapak bagikan, buku tema 1 hidup rukun. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, agar nanti pembelajarannya lebih lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut ajaran agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada 5 gambar. Yang pertama itu ada gambar Edo dan juga Benny. Kalian sudah mengenal tokoh ini ya. Ini tokoh ini sudah kalian pelajari saat kalian kelas 1. Nah, Benny ini sedang membagikan makanannya atau bekalnya ke Edo. Lalu gambar yang kedua, Edo dan juga kakaknya, kakak perempuannya itu sedang membaca buku cerita bersama atau sedang belajar bersama. Lalu gambar yang ketiga, Edo dan Benny sedang bermain sepeda bersama-sama. Nah, di gambar ini mereka terlihat gembira ya, terlihat senang. Nah, gambar yang terakhir, gambar yang paling bawah, itu ada masyarakat sekitar yang sedang membersihkan lingkungan sekitarnya. Nah, mereka itu sedang gotong royong membersihkan lingkungan. Ada yang membersihkan selokan, ada yang menyapu, ada yang mengumpulkan sampah di gerobak sampah atau bak sampah, lalu ada yang memasukkan sampah di karung. Nah, dari keempat gambar ini itu menunjukkan sebuah perilaku atau sikap. Nah, sikap apa itu anak-anak? Sikap rukun, sikap kerukunan atau perilaku yang rukun. Nah, Benny itu membagikan makanannya ke Edo. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka berdua itu rukun. Tidak ada yang jahat-jahatan, jahil-jahilan, tidak ada yang bertengkar. Nah, lalu kakaknya Edo dan juga Edo belajar bersama, membaca buku cerita bersama. Itu juga menunjukkan bahwa mereka itu hidupnya rukun. Nah, lalu Edo dan juga Benny bermain sepeda bersama. Itu juga menunjukkan perilaku yang rukun. Nah, lalu yang terakhir itu juga menunjukkan bahwa masyarakat sekitar itu rukun, mau bekerja sama atau gotong royong membersihkan lingkungannya. Nah, hidup rukun itu bisa dilakukan atau dilaksanakan di mana saja, termasuk hidup rukun di rumah. Nah, ini ada bacaan, Bapak baca, kalian dapat membacanya juga ya. Kita semua menginginkan suasana damai di rumah. Kedamaian terjadi karena adanya kerukunan. Ayah dan ibu rukun, kakak dan adik rukun. Semua anggota keluarga menjaga kerukunan di rumah.
Nah, ada pertanyaan, apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, coba kalian diskusikan pertanyaan ini bersama dengan orang tua kalian. Apa yang harus kita lakukan agar kerukunan di rumah tetap terjaga? Nah, kalau Bapak sendiri supaya di rumahnya Bapak dengan anggota keluarga yang lain itu rukun, itu kita harus menjaga sikap kita yang baik. Kita tidak boleh iri, kita tidak boleh berprasangka yang buruk dengan anggota keluarga yang lain. Kita harus bersikap baik. Nah, itu merupakan hal-hal yang harus kita lakukan supaya kerukunan di rumah itu tetap terjaga. Nah, coba kalau kalian sendiri, apa yang harus kalian lakukan supaya kerukunan di rumah itu tetap terjaga? Nah, kalian diskusikan pertanyaan ini bersama dengan orang tua kalian. Nah, anak-anak, kita memulai pembelajaran ini, itu pembelajaran yang pertama. Nah, video ini Bapak hanya membahas muatan bahasa Indonesia. Untuk muatan yang lain itu akan Bapak bahas di video yang selanjutnya atau kesempatan yang selanjutnya. Nah, coba kalian simak atau baca teks cerita berikut ini. Kita baca judulnya dulu. Ayah dan Ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, coba kalian perhatikan bahwa di teks cerita yang sudah Bapak bacakan tadi itu terdapat kata yang bercetak miring. Nah, yang pertama itu ada buah tangan, ini bercetak miring, lalu ada buah hati. Ya, ada dua ya, ada buah tangan dan juga buah hati. Nah, kita baca dulu kalimat yang terdapat kata buah tangannya dulu atau ungkapan buah tangan. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Buah tangan itu artinya apa, anak-anak? Buah tangan itu artinya oleh-oleh. Nah, oleh-oleh. Jadi Mutiara itu mendapatkan oleh-oleh dari ayah itu buku cerita, sedangkan Udin itu mendapatkan oleh-olehnya itu mainan. Nah, Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Nah, mereka berdua itu berterima kasih karena sudah mendapatkan oleh-oleh atau buah tangan dari ayah dan ibu. Ya, jadi mereka itu tidak saling berebut oleh-oleh. Lalu kita baca lagi kalimat yang terdapat ungkapan buah hati. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, buah hati itu artinya apa ya? Buah hati itu artinya anak. Nah, ayah dan ibu bahagia melihat anak mereka selalu hidup rukun. Nah, berarti buah hati itu yang dimaksud anak, yaitu Mutiara dan Udin. Paham ya anak-anak ya? Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh, sedangkan buah hati itu artinya anak. Nah, selanjutnya. Jadi ungkapan itu apa?
ungkapan itu gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, gabungan kata berarti lebih dari satu kata. Tadi kan dicontohkan buah hati. Buah hati itu gabungan dari dua kata, buah dan hati, yang berarti anak. Lalu ada buah tangan. Buah tangan itu dua kata juga, dari kata buah dan kata hati. Kalau digabung, tangan maksud Bapak. Kalau digabung itu artinya buah tangan artinya oleh-oleh. Nah, ada contoh yang lain itu rendah hati. Rendah hati itu gabungan dari dua kata juga, rendah dan hati. Kalau digabungkan itu artinya tidak sombong. Nah, jadi ungkapan itu gabungan dari kata. Gabungan dari kata yang lebih dari satu ya, yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Nah, itu disebut ungkapan. Untuk tugas kalian di rumah, tugas hari ini, kalian dapat melanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, teks yang tadi ya, ini ayah berkata, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, ini ada dua buah hatinya ayah ini ya, ada Edo dan juga kakaknya. Nah, Edo berkata apa? Nah, setelah diberikan buah tangan yang berasal dari ayahnya, lalu kakaknya berkata apa? Nah, kalian dapat menulis percakapan sesuai dengan kreativitas kalian, ya. Tidak harus digambar, boleh ditulis saja, tidak apa-apa. Nanti untuk pengumpulannya seperti biasa, nanti Bapak bagikan link Google Drive. Kalian dapat mengunggahnya di Google Drive tersebut ya. Tugas kalian dapat kalian foto lalu kalian unggah di Google Drive. Nah, sekarang kalian perhatikan gambar yang sudah Bapak tampilkan. Nah, pada gambar ini merupakan bukunya kakaknya Udin. Kalian masih ingat ya, pada pembelajaran yang sebelumnya itu kakaknya Udin, Mutiara, mendapatkan buah tangan atau oleh-oleh berupa buku. Nah, buku yang dibelikan ayahnya Mutiara ini itu memiliki sampul yang menarik. Nah, coba kalian perhatikan sampul bukunya Mutiara. Apa itu ya sampulnya? Gambar apa itu anak-anak? Gambar Pancasila. Nah, ya, kalian sudah tidak asing dengan gambar yang ada di layar. Ini kelas 1 sudah kalian pelajari ya. Nah, gambar tersebut adalah gambar Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Burung Garuda itu besar, gagah, dan perkasa. Oleh karena itu dijadikan sebagai lambang negara kita. Coba kalian perhatikan perisai yang ada di dada burung Garuda. Nah, ini ya yang Bapak tunjukkan menggunakan kursor. Nah, perisai yang ada di dada burung Garuda ini itu memuat simbol-simbol dari sila-sila pada Pancasila. Ada berapa anak-anak silanya? Ada 5. Pancasila silanya ada 5 ya. Nah, Pancasila adalah dasar negara kita, itu ya.
Coba sekarang kalian baca teks Pancasila berikut ini. Pancasila. Nah, Pancasila itu biasanya kita kita baca bersama-sama, kita tirukan itu saat upacara bendera pada hari Senin ya. Nah, sila yang pertama kita baca bersama-sama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lalu sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, silanya ada 5. Kalian wajib menghafal Pancasila dari sila yang pertama sampai sila yang terakhir ya, sila yang kelima. Nah, ini wajib kalian hafalkan. Selanjutnya, setiap sila pada Pancasila itu memiliki simbol. Coba kalian perhatikan simbol-simbol pada Pancasila. Simbol yang pertama, nah pada sila yang pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Ini simbolnya apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang yang berwarna apa ini? Berwarna emas ya. Bintang yang berwarna emas. Lanjut, sila yang kedua, simbolnya itu bunyinya dulu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, simbolnya itu apa anak-anak? Rantai emas ya, rantai emas. Lalu simbol pada sila yang ketiga, yang bunyinya sila yang ketiga itu persatuan Indonesia. Simbolnya itu pohon beringin. Nah, ini pohon beringin ya. Sila yang keempat, simbolnya bunyi dari sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila yang keempat itu kepala banteng. Sila yang kelima, bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya itu padi dan kapas ya. Nah, ini kalian pahami simbol-simbol dari sila Pancasila ya. Simbol-simbol dari Pancasila kalian pahami. Lalu kalian amati gambar di bawah ini. Menurut pendapatmu, pengamalan sila keberapakah yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini? Sila ini sebelumnya gambar apa anak-anak? Gambar orang yang sedang beribadah, ya kan? Nah, ini ada yang sedang menunaikan sholat, lalu ada berdoa sebelum makan atau sesudah makan, lalu ini ada yang pergi ke gereja, ini ada yang berdoa di pura, ada yang berdoa di wihara, gambar yang ini. Lalu ada yang berdoa atau bersembahyang di kelenteng. Nah, ini merupakan semuanya gambar orang yang sedang berdoa atau bersembahyang. Nah, ini gambar
yang sudah Bapak jelaskan tadi merupakan pengamalan sila yang ke-1. Bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Paham ya anak-anak ya? Jadi salah satu pengamalan sila yang pertama itu kita berdoa, kita bersembahyang, kita sholat, ya. Nah, itu merupakan salah satu pengamalan sila yang pertama. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk tugas kalian di rumah, tugasnya adalah buatlah cerita tentang perayaan Hari Raya Idul Adha di rumah kalian bersama, ini Bapak salah ketik, bersama keluarga kalian ya, bersama keluarga kalian. Lalu cerita ditulis tangan dan dikumpulkan di link pengumpulan tugas. Paham ya? Jadi kalian membuat cerita tentang perayaan Hari Raya Idul Adha, lalu kalian kumpulkan, kalian foto, kalian kumpulkan di link pengumpulan tugas. Paham ya anak-anak ya? Nah, kemarin itu Bapak mengirimkan tugas atau minta kalian untuk mengerjakan soal itu tentang melanjutkan teks percakapan, ya kan? Masih ingat ya? Nah, percakapannya itu ada kata ungkapan. Nah, kata ungkapannya itu yang mana anak-anak? Yang buah tangan, ya kan? Buah tangan ini termasuk ke dalam ungkapan. Kalian buka-buka lagi catatan kalian tentang ungkapan. Ungkapan itu apa ya? Nah, contoh-contoh dari ungkapan yang sudah Bapak jelaskan di video yang sebelumnya itu apa saja? Nah, kalian ingat-ingat. Kita bahas ayahnya Udin dan kakaknya Mutiara itu berkata, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Buah tangan itu apa anak-anak? Buah tangan itu oleh-oleh, artinya oleh-oleh. Lalu Udin akan mengatakan apa setelah diberikan buah tangan? Lalu kakaknya si Mutiara ini juga akan menjawab apa setelah diberikan oleh-oleh dari ayahnya? Nah, Udin akan mengucapkan terima kasih. Nah, kalimatnya seperti ini. Terima kasih ayah sudah membawakan oleh-oleh. Nah, itu kalimatnya Udin. Lalu kalimat yang akan diucapkan oleh kakaknya Udin itu seperti ini. Wah, terima kasih banyak ya, Mutiara suka sekali bukunya. Nah, itu kalimat yang akan diucapkan dari kedua anaknya si ayah ini. Itu ya. Pada intinya Udin dan Mutiara akan menjawab ucapan terima kasih. Itu. Kenapa? Karena sudah dibawakan buah tangan. Itu. Kalian juga seperti itu. Jadi kalau ada yang memberikan buah tangan atau oleh-oleh, kalian juga harus mengucapkan terima kasih. Paham ya? Nah, selanjutnya tadi Mutiara diberikan buku. Jadi Mutiara ini menyukai buku, dia itu suka membaca. Nah, terbukti ada 4 rak buku yang dimiliki Mutiara. Ada 4 rak buku ini ya, sesuai gambar. Nah, kita baca terlebih dahulu teks bacaan. Bapak bacakan, Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak. Buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut?
Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, ada dua buah pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama itu, berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Nah, berarti kita harus menghitung semua buku yang ada di 4 rak. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Nah, caranya gimana ya? Caranya akan Bapak bahas pada tampilan yang selanjutnya. Nah, Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, jadi bukunya Mutiara yang 4 rak itu dikelompokkan oleh Udin dan Mutiara. Nah, tiap-tiap kelompok itu berisi 10 buku. Masih ingat ya nilai tempat yang sudah kalian pelajari di kelas 1. Nah, kalian sudah mempelajari puluhan dan satuan. Nah, karena ini satu kelompok 1 puluhan, berarti 1 puluhan itu bernilai 10, ya kan? Nah, dari mana 10? Karena 1 dikali 10, gitu ya. 1 puluhan itu 1 dikali 10 sama dengan 10. Kalau misalkan ini 2 puluhan, ya berarti 2 dikali 10 sama dengan 20. Berarti 2 puluhan itu sama dengan 20, gitu ya. Nah, puluhan itu dikalikan 10. Paham ya anak-anak ya? Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini ada tumpukan buku juga. Nah, masing-masing tumpukan buku ini yang di sebelah kiri yang Bapak tunjuk pakai kursor ini, kelihatan ya. Nah, itu tiap kelompok, tiap tumpukan buku itu terdiri dari 10 buku. Nah, berarti karena ini satu tumpukan itu 10 buku, berarti ya 1 puluhan, gitu ya. Nah, ada berapa banyak tumpukan buku? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 tumpukan buku. Berarti gambar yang sebelah ini, sebelah kiri ini ada 5 puluhan. 5 puluhan. Sama dengan berapa nilai 5 puluhan? Sama dengan 50. Paham ya? Nah, yang sebelah kanan itu ada berapa buku yang ditumpuk? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada 7 buku, berarti 7 satuan. Nah, kalau 7 satuan berarti ya 7 dikali 1 karena satuan. Kalau puluhan dikali 10, kalau satuan dikalikan 1. Berarti ini ada 50 buku. Yang di sebelah kiri, yang di sebelah kanan ada 7 buku. Kita jumlahkan. Nah, ini ada pembahasannya. Jadi ada 5 kelompok buku atau 5 puluhan. Dan juga ada 7 buku satuan. Nah, kalau ditambahkan hasilnya ya 50 ditambah 7 sama dengan 57 buku. Kesimpulannya, banyaknya buku Mutiara adalah 57 buku. Gitu ya. Paham ya anak-anak ya? 1 puluhan itu dikalikan 10. Kalau 1 satuan itu dikalikan 1. Begitu. Nah, anak-anak, ini ada soal kita bahas bersama-sama. Kita baca dulu perintahnya, lalu soalnya. Perintahnya itu, ayo kita hitung jumlah buku pada gambar. Nah, soalnya itu jumlah buku puluhan itu ada 7. Sedangkan jumlah buku satuan itu ada 7 juga. Nah, ini gambarnya ya. Ini ada 7 puluhan. Dan yang di sebelah kanan itu ada 7 satuan. Nah, perintahnya itu kita hitung jumlahnya. Ada berapa banyak buku kalau semuanya ini ditambahkan.
caranya masih sama seperti yang tadi. Kalau puluhan itu dikalikan 10, kalau satuan ya dikalikan 1. Begitu ya. 7 puluhan itu sama dengan 7 kali 10, atau hasilnya itu 70 buku. Paham ya? Lalu ditambahkan 7 buku satuan, ya 7 kali 1 sama dengan 7. Kalau ditambahkan 70 ditambah 7, hasilnya 77. Jadi ada 77 buku pada gambar. Begitu ya. Selanjutnya Bapak akan membahas selanjutnya kalian amati gambar yang paling atas dulu. Nah, gambar yang Bapak tunjukkan menggunakan kursor, menggunakan anak panah ini. Nah, ini yang paling kiri itu ada 1 kubus satuan. 1 kubus satuan. Ini ya, kelihatan ya. Kubus itu bentuknya seperti kardus. Paham? Kardus, pernah melihat ya kardus ya. Nah, kalau misalkan 1 kubus satuan itu jumlahnya ada 10, itu ya nilainya menjadi 1 kubus puluhan. Masih ingat ya? 1 puluhan itu sama dengan 10 satuan. Masih ingat? Dikalikan 10 ya. Jadi ini yang Bapak tunjukkan pakai kursor ini, pakai anak panah, itu nilainya 1 kubus puluhan atau sama dengan 10 kubus satuan. Begitu. Nah, coba kalian amati gambar yang ada di tengah ini. Hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Nah, ini ada beberapa 1 kubus puluhan. Kita hitung bersama dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ada 10 kubus puluhan. Nah, 10 kubus puluhan itu nilainya sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. Paham ya anak-anak ya? Berarti 10 kubus puluhan sama dengan 100 kubus satuan. Nah, atau bisa dinilai atau dapat diganti dengan nilai 1 kubus ratusan. Ya, 1 kubus ratusan sama dengan 100. Nah, kalian sudah mempelajari nilai tempat. Ada satuan, ada puluhan, ada ratusan. Kalau puluhan itu dikalikan 10, kalau satuan dikalikan 1, kalau ratusan dikalikan 100. Gitu ya. Nah, paham ya nilai tempat? Di sini kalian sudah mempelajari 3 nilai tempat. Di kelas 1 kalian sudah mempelajari nilai tempat satuan, nilai tempat puluhan, nilai tempat ratusan. 2 ya, nilai tempat satuan dan puluhan. Nah, di sini Bapak tambahkan materinya nilai tempat ratusan, gitu ya. Kalau satuan dikalikan 1, kalau puluhan dikalikan 10, kalau ratusan dikalikan 100. Gitu. Paham ya? Nah, kalau gambar yang di tengah ini digabung semua menjadi satu, bentuknya akan seperti yang di bawah. Nah, ini nilainya 1 kubus ratusan atau 100 kubus satuan. Kita kerjakan soal berikut bersama-sama. Perintahnya itu, hitunglah jumlah kubus berikut ini. Nah, ini nomor 1 ya. Nah, ini ada 1 kubus ratusan, ya kan? Terus ini ada berapa kubus puluhan ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kubus puluhan. Dan juga ada satuannya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
78, ada 8 kubus satuan. Nah, kita hitung semua ya. Nah, ini nilainya 100, ya kan? 1 kubus seratusan itu sama dengan 100. Masih ingat ya? Lalu ini ada 7 kubus puluhan, kalau dikalikan 10 itu 7 kali 10 70. Selanjutnya ini ada 8 kubus satuan, ya 8 kali 1 sama dengan 8. Kalau kita jumlahkan semua, hasilnya jumlah semua kubus itu 178. Angka ini 178 kalau ditulis seperti ini, 178. Paham ya anak-anak ya? Nah, untuk soal nomor 2 dan 3 kalian kerjakan sendiri dengan bimbingan orang tua kalian. Seperti biasa, tugasnya itu kalian kumpulkan di link pengumpulan tugas yang akan Bapak bagikan di grup kelas. Begitu ya. Jadi Bapak harap kalian kalau bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Waktunya itu lama, 24 jam ya. Kalau Bapak membagikan tugasnya ini jam 8 pagi, ya berarti jam 8 pagi besok itu kalian sudah tidak bisa mengumpulkan tugas. Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak selalu mengingatkan kalian untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Protokol kesehatan itu ada memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, kalian harus mematuhi protokol kesehatan tersebut supaya COVID-19 itu cepat hilang. Jadi kalian dapat belajar di sekolah. Ya, belajar di sekolah, terus berinteraksi atau bercanda, bermain dengan teman-teman kalian, dengan guru kalian. Nah, kalau di sekolah seperti itu. Jadi kalian belajarnya lebih maksimal gitu ya. Paham ya anak-anak ya? Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Bapak cukupkan video ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.